Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Najwa dengan NPM 24106310200084. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah agama Prodi Manajemen semester 2 kelas internasional yang bersifat take home dengan dosen penguji Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MMPD. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana rukun iman yang berisi tentang iman, Islam, ihsan, saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Dan berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin akan dihadapi. Rukun iman, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, yaitu menjadi fondasi keyakinan seorang muslim yang kemudian tercermin dalam rukun Islam. Rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji sebagai wujud praktik nyata. Ihsan sebagai kesempurnaan dalam beribadah seolah melihat Allah, mengintegrasikan keduanya menjadi sikap batin dan perilaku luar. Dalam konteks manajerial, iman memberikan visi moral, Islam menuntut tindakan sesuai syariat, dan ihsan mendorong keunggulan dalam kinerja pekerjaan. Contoh nyata yaitu seperti seorang manajer menghadapi tekanan untuk memotong biaya dengan mem-PHK karyawan tanpa pemberitahuan yang adil. Dengan iman, ia yakin akan bertanggung jawab di akhirat sehingga memilih mematuhi etika Islam, yaitu keadilan dalam rukun Islam, dan ihsan, yaitu melakukan yang terbaik dengan mencari solusi alternatif, seperti negosiasi ulang kontrak atau pengurangan jam kerja, demi menjaga kesejahteraan tim. Referensi dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 177. Soal yang kedua yaitu jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam, apa implikasinya terhadap interaksi antar agama dalam konteks manajemen. Doktrin kepercayaan dalam Islam mencakup 6 rukun iman. Keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan takdir. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti keimanan, bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah. Dalam manajemen, doktrin ini mendorong integrasi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman, sejalan dengan Al-Quran yang mengakui pluralitas. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga yaitu jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di sebuah perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Nilai akhlak dalam Islam meliputi kejujuran atau sidik, amanah atau dapat dipercaya, adil, dan sabar. Rencana tindakan untuk mengintegrasikan yang pertama yaitu penilaian awal, identifikasi nilai perusahaan saat ini dan kesenjangannya dalam akhlak Islam. Yang kedua yaitu adakan workshop tentang akhlak dalam kepemimpinan dengan studi kasus berbasis Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu kebijakan. Revisi SOP untuk mencerminkan keadilan, misalnya transparansi promosi dan amanah seperti pelaporan keuangan jujur. Yang keempat yaitu evaluasi, pantau implementasi melalui KPI berbasis etika, seperti tingkat kepuasan karyawan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu budaya. Dorong teladan dari manajer senior dalam menunjukkan sabar dan kejujuran. Referensi dari Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Soal yang keempat yaitu jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya di dalam organisasi. Contoh, seorang manajer dapat tawaran promosi yang mengharuskan pindah ke luar negeri, namun orang tuanya yang sudah lanjut usia membutuhkan perhatian. Ia memilih menolak tawaran tersebut demi menjaga kedekatan dan memenuhi kebutuhan orang tua, lalu berkomunikasi secara terbuka dengan
atasannya untuk mencari alternatif seperti tanggung jawab yang lebih besar di lokasi saat ini. Keputusan ini menunjukkan integritas dan empati yang dapat menginspirasi karyawan lain untuk menghargai nilai keluarga. Budaya organisasi menjadi lebih humanis dan meningkatkan loyalitas dan harmoni. Referensi dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Soal nomor 5 yaitu identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk mengambil keputusan dalam manajemen. Bagaimana unsur sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pedoman utama yang memberikan prinsip keadilan, kejujuran, dan musyawarah digunakan untuk menunjukkan kebijakan yang adil seperti distribusi bonus. Yang ketiga yaitu hadis. Contoh praktik Rasulullah dalam memimpin seperti sifat amanah, dan sabar. Manajer dapat meneladani Rasulullah dalam menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Yang ketiga yaitu ijma atau konsensus ulama. Memberikan solusi konsensual untuk isu-isu modern seperti etika bisnis digital digunakan untuk menyesuaikan praktik manajemen dengan zaman. Referensi dari Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38. Soal yang keenam yaitu jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Ijtihad adalah proses penalaran untuk menafsirkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal dalam menghadapi isu baru. Prosesnya meliputi memahami sumber primer, yang kedua yaitu menganalisis konteks, dan yang ketiga yaitu menerapkan kias atau analogi atau masalah kemaslahatan. Tantangan yang pertama yaitu globalisasi. Norma barat sering bertentangan dengan nilai Islam, misalnya seperti kapitalisme ekstrim versus keadilan sosial. Tantangan teknologi yaitu isu seperti AI atau privasi data belum ada preseden langsung dalam sumber klasik. Tantangan yang ketiga yaitu polarisasi. Perbedaan pendapat antar ulama mempersulit konsensus. Referensi dari Quran surat An-Nahl ayat 125. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Rancangan program pelatihan sendiri memerlukan durasi 3 hari intensif. Komponen utama dalam pelatihan sendiri, yang pertama yaitu tauhid atau visi. Memahami kepemimpinan sebagai amanah. Lalu yang kedua yaitu akhlak. Pelatihan tentang sidik, amanah, dan adil melalui studi kasus. Yang ketiga yaitu musyawarah. Simulasi mengambil keputusan berbasis suara. Yang keempat yaitu ihsan, teknik mencapai keunggulan dalam pelayanan dan produktivitas. Yang kelima yaitu evaluasi. Tugas akhir berupa rencana implementasi nilai Islam di tempat kerja. Referensi dari Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38. Soal yang ke-8 atau yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Rukun agama, rukun iman, dan rukun Islam memberikan landasan spiritual dan praktik. Iman menanamkan integritas, sedangkan rukun Islam mengajarkan disiplin dan empati. Strateginya yaitu sholat berjamaah, mengadakan sholat bersama untuk membangun kebersamaan. Yang ketiga yaitu zakat dan sedekah, mendorong program CSR berbasis kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu musyawarah, mengadakan rapat rutin dalam pendekatan syura untuk menghormati semua opini. Referensi dari surat Ali Imran ayat 103. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari-hari kelak. Amin ya robbal alamin.
Dan saya juga ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.